Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ridwan, NIM 11012 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori inokulasi. Teori ini berpendapat jika suatu individu atau suatu kelompok memiliki informasi yang banyak, maka ia akan dengan mudah dipengaruhi. Maka sebaiknya individu atau kelompok tersebut diberikan informasi yang lebih agar ia dapat memilih informasi yang mana yang harus diterimanya. Contohnya, pada masa pemilu, maka pemilih muda hendaknya diberi sosialisasi terlebih dahulu agar mereka mengetahui bagaimana pemilihan umum yang baik dan benar. Yang kedua, teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa pikiran manusia mampu menafsirkan kejadian atau simbol yang dialaminya. Contohnya ketika kita melihat bendera kuning, maka kita akan langsung tahu bahwa ada orang yang meninggal atau orang yang sedang berduka. Yang ketiga, teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan proses hubungan dua orang yang tadinya melakukan hubungan komunikasi superficial menjadi komunikasi yang lebih intim. Contohnya, dua orang yang tidak saling mengenal menjadi teman, kemudian menjadi intim dengan hubungan bersahabat. Yang keempat, teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan tentang proses dari dua individu yang tadinya tidak saling mengenal, kemudian berusaha mencari informasi untuk mengurangi rasa ketidakpastian tersebut. Yang kelima, teori manajemen privasi komunikasi. Dalam teori ini menjelaskan tentang isu-isu keseharian yang digambarkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, ketika kita bercerita kepada teman tentang keseharian kita. Yang keenam, teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, ketika kita menginginkan respon yang baik namun malah mendapat respon yang buruk. Yang ketujuh, teori komunikasi administrasi. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam suatu kelompok atau organisasi terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan, agar tujuan dalam organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, jika suatu organisasi melakukan sebuah musyawarah, maka masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan sanggahan atau pendapatnya sehingga pada akhirnya mencapai suatu mufakat. Dengan begitu musyawarah tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, teori agenda setting. Teori ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Yang kesembilan, teori navitisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Yang kesepuluh, teori konstruksi media massa. Teori ini beranggapan bahwa media massa akan menampilkan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat atau hal-hal yang sedang hangat-hangatnya terjadi di lingkungannya. Yang ke-11, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan tentang ketika seseorang yang merasa tidak nyaman, kemudian orang tersebut mencari cara agar mereka menjadi nyaman. Contohnya, jika seseorang yang suka bergosip bertemu dengan orang yang tidak suka bergosip, maka ia akan mencoba mengalihkan pembicaraan atau meninggalkan pembicaraan tersebut. 12. Teori humanisme. Teori humanisme bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Humanisme menekankan kita pada peran, harkat, martabat, serta tanggung jawab kita sebagai manusia. 13. Teori informasi. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media massa sebagai alat berkomunikasi. 14. Teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan adanya suatu hubungan yang dimana dalamnya cenderung terjadi pertentangan karena terlalu memaksakan keinginan masing-masing. Contohnya, ketika si A ingin makanan yang pedas, namun si B tidak menginginkan yang pedas, maka bertentangan dan tidak mendapatkan titik temu karena terlalu mempertahankan ego masing-masing. 15. Teori marxisme klasik. Teori ini menjelaskan tentang media massa digunakan oleh kaum dominan untuk mencapai kekuasaannya. Contohnya, pada saat ini banyak sekali media massa yang menjual pemberitaan tentang suatu perusahaan atau organisasi agar perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dapat citra yang baik di mata khalayak. Teori ketergantungan. Teori ini berpendapat bahwa khalayak sangat bergantung pada media massa dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, saat mencari berita atau informasi, kita akan menggunakan media massa seperti televisi atau koran. 17. Teori komunikasi Laswell. Pada tahun 1948, ia memaparkan sebuah teori sederhana dengan beberapa elemen, yaitu siapa yang menyampaikan pesan, apa pesan yang disampaikan,
melalui media apa pesan yang disampaikan, kepada siapa pesan disampaikan, dan yang terakhir, bagaimana dampaknya. 18. Teori normatif. Teori ini berasumsi bahwa seharusnya media massa dapat menampilkan berita-berita atau hal-hal yang sesuai dengan nilai atau norma yang ada di lingkungan masyarakatnya. Contohnya, di Indonesia sangat dilarang untuk menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di Indonesia. 19. Teori matematika komunikasi. Teori ini berasumsi bahwa proses komunikasi dan pembicaraan linear atau satu arah, yaitu proses komunikasi yang disampaikan tanpa adanya komunikator. Teori ini berlaku pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi yang canggih. Contohnya, pada zaman dahulu kita menyaksikan suatu media massa, namun kita memiliki sebuah komentar atau saran, kita tidak dapat menyampaikan pesan kepada media massa secara langsung. 20. Teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa khalayak atau individu akan belajar untuk memberikan suatu respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Contohnya, waktu kecil saat melakukan kesalahan, kita diberikan teguran oleh orang tua. Maka, dengan kemungkinan besar kita tidak akan mengulanginya lagi, karena berdasarkan pengalaman, kita telah mengalaminya. 21. Teori difusi inovasi. Teori ini berpendapat bahwa suatu inovasi akan disampaikan kepada khalayak melalui saluran-saluran atau media tertentu. Contohnya, ketika pemerintah mengeluarkan inovasi tax amnesty untuk membantu para pembayar pajak, maka inovasi tersebut disampaikan melalui beberapa media massa, baik media massa cetak maupun pertelevisian. 22. Teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap suatu perubahan tatanan sosial budaya. Contohnya, pada saat ini sedang maraknya Korean pop, maka dari itu orang-orang berlomba untuk menyamakan style dengan budaya Korea. 23. Teori sibernetik. Teori ini menjelaskan tentang suatu sistem pengontrol yang berdasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan sistem itu sendiri. Teori ini biasa dilakukan untuk proses pembelajaran agar lebih efektif. 24. Teori spiral of silence atau teori keheningan. Teori ini menjelaskan tentang suatu media yang lebih memperhatikan pada pandangan mayoritas dan menekan yang minoritas, yang berada pada pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengungkapkan pandangannya. 25. Teori social learning. Teori ini berpendapat bahwa pada saat ini media massa dapat dilakukan sebagai pembelajaran sosial. Melalui media massa, masyarakat saat ini dapat belajar sosial dengan mengamati media sosial saja.